Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan berbicara mengenai radiografi. Radiografi yang kita bicarakan adalah radiografi yang bersumber dari gamma ray dan X-ray. Apa itu gamma ray dan apa itu X-ray? Nanti dulu ya kita bicarakan hal itu. Sebelum ke sana kita bicara terlebih dahulu adalah mengenai gelombang tampak. Ya, seperti yang kita tahu pada kehidupan kita sehari-hari, mata kita bisa melihat dengan jelas, ada pemandangan indah di depan kita, ada pemandangan yang biasa aja kalau kita melihat diri kita. Kadang-kadang itu terlihat dari cahaya-cahaya tampak. Cahaya tampak itu seperti kita belajar waktu kita SD. Ya, di situ kan ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, meji, kuhibini. Nah itu ya, kita tahu dulu itu cahaya-cahaya tampak yang kita tahu ya. Itu adalah cahaya-cahaya yang bisa dilihat oleh mata kita. Tetapi ternyata cahaya yang bisa kita lihat itu adalah dari gelombang kita bilang namanya gelombang elektromagnetik ya. Dia itu ternyata dia memiliki range atau spektrum ya, kita bilang namanya di spektrum ya. Spektrum itu semacam ya ini spektrum ya, yang kalau saya kursusnya spektrum. Cahaya tampak itu kayak spektrumnya kecil. Semua kalau kita lebih tinggi lagi frekuensinya dari cahaya tampak, kita akan ketemu dengan cahaya namanya ultraviolet. Nah, ultraviolet, siapa yang udah pernah ke Alfamart dan Indomaret kalau mau dicek uangnya, dicek itu pakai alatnya adalah ultraviolet. Begitu juga kalau semua kita kena sinar matahari, kalau itu juga ada ultraviolet, cuman mata kita nggak bisa melihatnya, yang menjadikan kulitnya hitam. Siapa di antara kalian yang kulitnya hitam? Tunjuk tangan. Ya, itu yang di pojok itu ya. Itu kulit. Oke, nah setelah ultraviolet kita coba tinggikan lagi frekuensinya. Jadi namanya gelombang elektromagnetik itu ada frekuensinya kita tinggikan lagi. Itu ada yang namanya adalah sinar X. Sinar X ini namanya adalah, bahasa kita namanya X-ray, sinar X. Nah, kalau kita tinggikan lagi ada namanya sinar gamma. Sinar gamma. Apakah ada yang lebih tinggi lagi? Ada lagi sinar gamma, ada sinar beta, ada sinar alfa, dan lain sebagainya. Juga ada sinar ya gitu, sinar panjang sekali. Tapi yang kita akan bahas ini adalah sinar X-ray dan sinar gamma ray. Secara sederhananya adalah jenis-jenis sinar yang memang tidak nampak oleh mata kita gitu. Oke, nah kita lanjut ya berikutnya ya. Berikutnya adalah sumber radiasi. Apa itu radiasi ya? Kalau kita dengar radiasi kita akan merasa sedikit wah apa tuh ya radiasi ya? Nah kita akan merasa ada sesuatu di sana. Sebenarnya radiasi itu kalau kita cahaya mengenai kita, cahaya apapun itu, cahaya matahari, cahaya lilin gitu, cahaya dari mana saja, dari mungkin cahaya pancaran dari yang di sebelah kita gitu ya, mengenai hati kita, itu betul bukan cahaya. Itu ada radiasinya juga ya. Jadi radiasi itu yang penting dia sampai ke kita namanya radiasi. Radiasi ada yang berbahaya dan ada juga yang tidak berbahaya. Tapi khusus untuk inspeksi kita, radiasi yang kita bahas ini jenis-jenis yang sayangnya itu adalah berbahaya kalau semua kita terkena terlalu lama, yaitu dua jenisnya adalah X-ray dan gamma ray sesuai dengan judul kita kali ini. Di sini ada sinar radiografi sinar X dan radiografi sinar gamma. Oke, di sebelah kiri adalah contoh untuk radiasi sinar X dan sebelah kanan sumber untuk radiasi sinar gamma. Kalau sebelah kiri sinar X ini biasanya dia nanti membutuhkan elektrik ya, sumber elektrik dan sebagainya. Jadi ini ada mesin tersendiri untuk membangkitkan sinar X. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah gamma ray yang akan kita bahas sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan radiasi sinar gamma. Radiasi sinar gamma, kita tahu sinar gamma itu adalah sinar yang sebenarnya dia adalah cukup bahaya ya, sinar gamma. Mungkin kalau di antara kalian ada yang senang film Avenger,
Di film Avengers ada salah satu tokoh superhero yang besar sekali, besar dan bulat hijau gitu, dan itu namanya adalah Hulk gitu. Nah, kita tahu di Hulk itu dia menjadi Hulk karena dia terkena sinar gamma yang sangat berlebihan. Nah itu ya, di sini cuman itu kalau semua kena sinar gamma itu cuman ada di film aja ya kalau dia jadi superhero ya. Cuman kalau semua kalian semua nanti kena sinar gamma berlebihan, kalian nggak bakalan jadi Hulk ya. Ya nggak bakalan, nanti kalian bisa jadi malahan bisa ke rumah sakit, atau kalau semua terlalu banyak malahan bisa meninggal. Jadi hati-hati dengan sinar gamma. Oke, sinar gamma itu adalah termasuk radioisotop dari inti atom. Nah, kita udah ngobrol inti atom ya, ada inti atom, ada proton, ada elektron dan sebagainya. Dan intinya di inti atomnya tidak stabil, dia tidak stabil, dan dia akan mengeluarkan energi. Nanti energinya tidak cukup untuk mempertahankan inti atomnya, dan energi yang terlepas itu yang kita bilang namanya adalah peluruhan radioaktif. Peluruhan artinya dia memancarkan sinar radioaktif. Apakah bahaya? Ya bahaya kalau semua jumlahnya cukup banyak terpapar oleh kita. Jadi jangan main-main dengan sinar gamma ya. Oke, nah sinar gamma yang ada di kita yang biasa untuk inspeksi las NDT adalah biasanya diproduksi secara buatan. Jadi memang dibuat, proses itu ada syaratnya tersendiri, nanti buatnya nanti di suatu reaktor nuklir khusus. Kalau di Indonesia biasanya yang membuat ini adalah Badan Tenaga Atom Nasional, atau disingkat BATAN, Badan Tenaga Atom Nasional gitu, BATAN ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sekarang slide nomor 6 ya. Di slide nomor 6 kita akan melihat bahwa sumber radiografi sinar gamma ini, yang pertama adalah yang paling sering digunakan untuk di pengawasan adalah namanya ini nih, iridium 192 atau 191 ya. Ada 191 dan ada 192, tapi dia termasuk jenis iridium. Dan kita lihat dia bentuknya kecil sekali nih. Kalau kita lihat di sini yang berbentuk kecil sekali ya. Jadi kalau semua saya zoom gitu, saya zoom. Ini nih yang di panah, kecil sekali bentuknya seperti itu. Oke, jadi memang kecil sekali iridium ini ya. Kecil tapi berbahaya. Oke. Nah, untuk itu maka caranya dia harus dibungkus. Nah, ini ada bentuk bungkusnya ini yang berwarna di bagian yang berwarna di tengah. Dia dibungkus oleh satu logam khusus, logamnya terbuat dari PB atau timbal. Nah, yang bagian atas ini contohnya kalau semua untuk display ini terbuat dari transparan. Tapi normalnya di lapangan kita nggak akan nemu yang transparan. Ini hanya untuk pembelajaran aja ya. Tapi yang realnya adalah yang di bagian ini, yang di bagian bawah yang tengah ini. Nah, dia ada di dalam nih, di dalam di sini. Kita lihat di sini ada di sini nih ya. Oke. Nah, jadi kalau semama dia masih ada di dalam tas, atau kita bilang dalam casingnya ya, casingnya dalam rumahnya ini masih aman. Jadi nanti kalau ada radiasi sinar gamma, maka akan terhalangi oleh casingnya yang terbuat dari PB. Ini kita insya Allah aman di sini, nggak ada masalah kalau sini. Yang jadi masalah kalau semama yang tadi sumber radioisotop tadi sinar gammanya dikeluarkan. Nah, pada kasus ini contohnya adalah kita lihat di sini. Ya, kita lihat nih yang tadi ya, radioisotopnya. Ini yang berwarna kecil, ini adalah iridiumnya. Nah, nanti kalau pada saat pergunakan nanti dia dikeluarkan. Nah, karena ini berbentuk memanjang, ini seperti kita bilang namanya pigtail ya, kayak kucir itu, tapi ini panjang sekali. Oke, cara mengeluarkannya adalah kita lihat di sini. Ya, di sini cara mengeluarkannya pertama adalah kita lihat ini adalah ada source ini adalah iridium 192, ada di dalam casingnya. Kalau di dalam casing dia aman. Nah, terus ada yang berwarna hitam, ini hitam, dan ini bentuknya seperti tali yang tadi kita bilang pigtail tadi, dan ini bisa dikerek ya. Ini ada semacam pengerek, dikerek atau ya kayak kita nimba itu, dikerek gitu ya. Nah, kalau mau ditarik, dikerek, maka kita lihat yang source-nya tadi, sumber gammanya dia bisa keluar. Nah, keluar
sampai, nah ini dikerek ya, keluar, dan terus dikerek terus keluar dan sampai keluar di suatu tempat kecil namanya adalah kolimator. Di kolimator di sini ada satu celah. Kolimator di sini ya, ini ada satu celah keluar. Nah, keluar dari tempat kolimator itulah yang mengeluarkan sinar gamma. Sinar gamma ya. Di tempat kolimator tadi itu yang mengeluarkan sinar gamma, dan ini disinilah yang kita manfaatkan radiasinya untuk inspeksi di situ. Oke. Ya, ini adalah tampilan realnya. Kalau semua kita lihat di sebelah kiri ini adalah casingnya. Di sini berwarna bentuk tabung dengan warna kuning. Terus ada selangnya, selang untuk pigtail, dan yang dipegang oleh bapak-bapak ini adalah kolimatornya ya, nanti keluar dari situ. Dan ini ada pipa. Pipanya akan kita inspeksi, pipa yang sudah dilas, dan di bawahnya ini ada filmnya. Filmnya ya, seperti itu. Oke, kalau begitu ya, saya rasa untuk bagian dari gamma ray saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali di sinar X-ray. Terima kasih.